Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita masuk pertemuan kedua. Kita akan membahas materi tentang akuntansi sektor publik dan pemerintah. Sebelum saya masuk di materi, saya ingin bertanya kepada adik-adik atau mahasiswa, masih ingatkah dengan pertanyaan soal akuntansi? Yang mau menjawab silakan. Itu akuntansi seperti apa? Ada yang bisa menjawab akuntansi itu apa? Bisa? Silakan dek. Yang sebelum kita masuk materi ya, kita bahas dulu itu akuntansi apa. Memiliki variasi risiko dan memerlukan prioritas berbeda-beda dan sering membutuhkan pendanaan publik, sedangkan organisasi swasta lebih berfokus pada tujuan mereka dan untuk pendanaan investor. Dan yang ketiga adalah keterbukaan negara tertentu, di mana sektor publik itu lebih transparan pengelolaan dananya, sehingga organisasi swasta hanya perlu melaporkan ke publik dan investor mereka. Ini ada 3 macam perbedaan akuntansi. Yang pertama itu tujuannya, yang kedua adalah siklus, dan yang ketiga waktu. Di mana tujuan akuntansi itu, akuntansi ini berfokus pada mencatat, melaporkan transaksi pemerintah, sedangkan akuntansi swasta dia itu lebih menghasilkan laba. Jadi ceritanya ini yang disampaikan tadi Julanti soal akuntansi itu sesuai ya. Dia transparansi transaksi, cuman di sini kan ada dan pemerintah, ada juga swasta. Jadi dia membedakan pemerintah dengan swasta, tapi sama-sama ya menghasilkan laba. Yang kedua, siklus anggaran. Di sini akuntansi pemerintah didasarkan pada siklus anggaran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan memastikan dana yang disediakan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah waktu. Di sini ada beberapa prinsip dasar akuntansi sektor pemerintah. Yang pertama adalah akuntansi atau kebijakan akuntansi. Dia lebih memastikan kebijakan dan prosedur akuntansi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan akuntansi sektor publik. Yang kedua adalah masing-masing melakukan pelaporan keuangan, menyediakan laporan keuangan lengkap dan akurat untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang terkait. Ya, begitu memang kalau laporan keuangan toh siapa yang membutuhkan itu dikasihkan laporan atau informasi yang dibutuhkan tentang laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah pendanaan penganggaran. Dia lebih menjaga kepatuhan dengan mengendalikan anggaran dan menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Oke, lanjut. Ada proses pelaporan keuangan sektor publik dan pemerintah ada 3. Yang pertama adalah rekonsiliasi atau menyadarkan setiap transaksi dan setiap akuntansi dengan tujuan laporan keuangan dan mengoptimalkan perbedaan yang muncul. Yang kedua adalah pemeriksaan, di mana di sini pemeriksaan itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah mengundang, menerima dan menyelesaikan laporan keuangan. Yang ketiga adalah pengujian, pemeriksaan individual atas data dan pertanggungjawaban keuangan organisasi pemerintah. Jadi ceritanya ini di akuntansi sektor publik tetap harus ada pemeriksaan data yang diambil supaya tidak ada terjadi kecurangan. Karena yang buruk atau fraud, di sini pemerintah biasa terdapat korupsi atau kesalahan dalam pengelolaan dana publik.
biasa ada manipulasi pendanaan dana, atau biasa dalam laporan keuangan biasa ada pencurangan dana yang digunakan beda dengan yang terhimpun. Dan kedua, oleh kompleksitas atau sistem akuntansi di sini, pemerintah itu biasanya kompleks serta terdiri dari banyak sistem dan aplikasi penunjang penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga adalah perubahan kebijakan, di mana perubahan pemerintah ini dan persyaratannya pelaporan berubah-ubah dari waktu ke waktu yang menyulitkan pembacaan laporan. Biasa di sini kenapa berbeda-beda, karena biasa dalam laporan keuangan pemerintah di situ biasa yang kita disuruh tidak sesuai dengan apa yang apa yang disuruh ganti. Maksudnya pelaporan di sini tidak sesuai dengan pelaporan yang sudah ada, dia terus mengubah. Padahal ada maksudnya ada apa sih namanya ya? Ada laporan tersendiri yang itu yang di-input gitu. Karena biasa juga jangan seperti ini, padahal itu ada laporan yang sebelumnya itu yang harus diikuti. Yang terakhir tantangan teknis di sini penggunaan teknologi ya, akuntansi pemerintah yang menyebabkan keterlambatan dan melaporkan soal keuangan. Oke. Untuk materi tentang sistem publik sudah selesai dijelaskan. Siapa-siapa ini apabila ada mahasiswa ini bertanya atau tidak mengerti soal akuntansi sistem publik, bisa angkat tangan, tuliskan sebutkan nama supaya saya bisa melihat apa pertanyaannya. Oke, silakan Dek. Bagaimana penerapan akuntansi sektor publik terhadap lingkungan pemerintahan? Bagaimana Penerapan akuntansi sektor publik melalui pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan. kalau penerapan akuntansi dia lebih mengarah kepada pengambilan keputusan, karena di mana pemerintah itu lebih mengharuskan pengambilan keputusan dalam laporan keuangan yang valid atau transparansi. Kalau di sini lebih menjelaskan dia bertujuan untuk menghasilkan laba. Kalau pemerintah ya, jadi dia harus melaporkan ke transaksi pemerintah. Kalau laba itu lebih swasta, itu penerapannya harus akuntabilitas, transparansi. Ada yang mau saya dengan pertanyaannya teman-teman boleh, yang mau mendengar atau memberikan pertanyaan balik kepada teman, atau bisa membantu saya menjawab pertanyaan teman-teman boleh. Silakan tadi pertanyaannya teman tadi. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Nama saya Randi. Iya. 2105 016. Saya ingin menanyakan tadi di slide terakhir kan ada tantangan dan akuntansi seperti dan pemerintahan. Jadi sekarang pertanyaan saya, hambatan apa saja yang dihadapi akuntansi sektor publik dan pemerintahan di masa sekarang ini? Tetap sama. Terima kasih atas pertanyaan ini. Penggunaan teknologi yang sampai sekarang tuh masih minim. Pemerintah ada yang tidak lengkap peralatannya, terutama laptop atau komputer, itu yang memicu sehingga bagian pemerintah tidak lebih fokus pada teknologi, dia lebih fokus pada manual, ataupun pelatihan tentang penginputan data laporan keuangan belum terlalu bagus kepada bagian pemerintah. Itu tantangan pertama ya, yang paling sinkron kalau dalam pemerintahan. Yang kedua itu juga persyaratannya, pelaporannya juga biasa berbeda-beda ya. Biasa dari pemerintah yang satu dengan yang lain beda di pelaporannya, padahal itu harus sinkron pelaporannya supaya setiap kabupaten desa itu bisa sesuai, karena biasa ada beda-beda juga kantor desa pelaporannya.
Baru kalau yang ketiga tentang sistemnya sama tadi, sistem teknologi. Nah, dan aplikasinya penunjang itu juga bermasalah, kurang belum pasti ya. Maksudnya belum tergantung pemerintah bahwasanya satu orang saja kerja di lapangan keuangan. Biasa berbeda-beda di bendaharanya tidak hadir, yang lain disuruh kerja dengan pelaporan yang berbeda. Jadi biasa ada yang tidak mengerti, ada juga yang mengerti. Oke? Mengerti dengan apa yang saya paparkan tentang akuntansi sektor publik. Kita minggu depan tentang akuntansi sektor publik. Saya akan memberikan materi lewat grup untuk mahasiswa atau adik-adik yang mempelajari sebelum saya masuk kelas. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.